Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Alvina. Jika video sebelumnya kita itu membahas dinasti Turki Utsmani dengan kekuatan ekonominya di bidang perdagangan internasional dan administrasi negara, maka pada video ini aku akan membahas mengenai peradaban Islam. Sisi lain dari peradaban Islam yaitu dinasti Mughal. Nah, dinasti Mughal ini berkembang di wilayah India dan membangun kekuatan ekonominya melalui pendekatan yang berbeda namun sama kuatnya. Dinasti Mughal ini tuh menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berkembang di wilayah perdagangan global, tetapi juga mampu tumbuh kuat melalui pertanian, produksi domestik, dan pengelolaan pajak yang adil. Sistem ekonomi Mughal menjadi fondasi penting bagi kemajuan peradaban Islam di Asia Selatan. Dalam video ini, kita akan membahas latar belakang ekonomi dinasti Mughal, sistem ekonomi yang diterapkan, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dan perkembangan peradaban. Nah, kita bahas dulu latar belakang dari dinasti Mughal. Dinasti Mughal berdiri pada awal abad ke-16 dan menguasai wilayah India yang sangat luas. Wilayah ini itu dikenal memiliki tanah yang subur, iklim yang mendukung pertanian, serta jumlah penduduk yang besar. Kondisi geografis dan demografis ini menjadi sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi negara. Berbeda halnya dengan Turki Utsmani yang mengandalkan jalur perdagangan internasional. Dinasti Mughal sendiri membangun kekuatan ekonominya melalui produksi dalam negeri. Negara menyadari bahwa kesejahteraan petani dan stabilitas pangan merupakan kunci utama bagi stabilitas sosial dan politik. Oleh karena itu, pemerintah Mughal menempatkan sektor agraria sebagai fokus utama kebijakan ekonominya. Nah, tentu aja terdapat pilar-pilar utama sistem ekonomi dalam dinasti Mughal. Yang pertama, pertanian sebagai basis ekonomi negara. Pertanian merupakan fondasi utama ekonomi dinasti Mughal. Negara mengelola lahan pertanian secara sistematis, termasuk pengaturan irigasi dan distribusi lahan. Tanaman utama seperti padi, gandum, lalu kapas, dan tebu diproduksi dalam jumlah yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun perdagangan. Pemerintah sangat memahami bahwa produktivitas pertanian sangat bergantung pada kondisi petani. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi Mughal tidak hanya berorientasi pada pemasukan negara, tetapi juga pada keberlanjutan hidup petani. Dalam menjadikan pertanian sebagai prioritas, dinasti Mughal mampu menciptakan stabilitas pangan dan mengurangi risiko kelaparan yang sering menjadi pemicu konflik sosial di banyak peradaban lainnya. Nah, yang kedua ada sistem pajak agraria yang terukur dan adil. Nah, salah satu ciri khas ekonomi dinasti Mughal ini adalah sistem pajak agraria yang relatif adil. Pajak ini itu tidak ditetapkan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan hasil panen yang diperoleh oleh petani. Jika hasil panen meningkat, pajak dapat naik, dan jika hasil panen menurun, pajak dapat dikurangi. Seperti itu. Pendekatan ini tuh mencerminkan sikap keadilan dalam ekonomi Islam. Mengapa? Di mana itu negara tidak boleh menekan rakyat hingga jatuh dalam kemiskinan. Pajak dipandang sebagai kewajiban sosial, bukan alat penindasan. Nah, melalui sistem ini juga negara tetap memperoleh pemasukan kok. Sementara petani memiliki ruang untuk bertahan dan berkembang secara ekonomi. Lalu yang ketiga ada industri dan perdagangan domestik. Selain pertanian, dinasti Mughal juga mengembangkan sektor industri, terutama industri tekstil. Kain-kain dari India seperti kapas dan sutra menjadi komoditas penting yang diperdagangkan ke berbagai wilayah di dunia. Kota-kota dagang berkembang pesat sebagai pusat produksi dan distribusi barang. Aktivitas ekonomi ini menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkotaan. Perdagangan dalam dinasti Mughal
tidak hanya berorientasi ekspor, tetapi juga memperkuat pasar domestik. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Mughal dibangun dari bawah dengan rakyat sebagai pelaku utama ekonomi. Melalui berbagai pilar dan kebijakan-kebijakan ekonomi, meskinya memiliki dampak yang sangat signifikan. Nah, sistem ekonomi yang berbasis pertanian dan produksi domestik ini membawa dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat. Para petani memiliki peran penting dalam struktur ekonomi negara, sehingga kesejahteraan mereka menjadi perhatian utama pemerintah. Lalu juga ada stabilitas pangan yang terjaga, menciptakan ketenangan sosial dan memungkinkan perkembangan budaya, seni, dan pendidikan. Masyarakat itu tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga dapat berkontribusi pada perkembangan peradaban. Ekonomi Mughal menunjukkan bahwa peradaban Islam itu mampu tumbuh kuat melalui pendekatan yang dekat dengan rakyat dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Tentunya juga kita akan membahas relevansinya ekonomi dinasti Mughal ini pada masa modern ya. Nah, jika kita melihat kondisi ekonomi negara berkembang saat ini, banyak pelajaran yang dapat diambil dari sistem ekonomi dinasti Mughal. Fokus pada sektor pertanian, pengelolaan pajak yang adil, serta penguatan produksi domestik merupakan strategi yang masih sangat relevan untuk dilakukan di masa modern seperti ini. Dalam konteks ekonomi Islam modern, prinsip-prinsip ini itu dapat diterapkan untuk mengurangi ketimpangan, meningkatkan ketahanan pangan karena tadi stabilitas pangannya meningkat, dan memperkuat ekonomi rakyat. Lalu, dinasti Mughal juga mengajarkan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus dimulai dari sektor dasar yang menopang kehidupan masyarakat, seperti tadi mensejahterakan petani dan lain sebagainya. Nah, sebagai penutup kita dapat menyimpulkan bahwa dinasti Mughal ini berhasil membangun peradaban Islam yang kuat melalui sistem ekonomi yang berbasis pertanian, pajak agraria yang adil, dan pengembangan industri domestik. Ekonomi tidak hanya menjadi alat negara untuk mengumpulkan pemasukan, tetapi juga sarana untuk menciptakan kesejahteraan dan stabilitas sosial seperti di dinasti yang udah kita bahas sebelumnya. Nah, melalui pemahaman terhadap sistem ekonomi dinasti Mughal, kita ini dapat melihat bahwa peradaban Islam memiliki keragaman pendekatan ekonomi yang tetap berlandaskan nilai keadilan dan kemaslahatan. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang atau lebih, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.